Selamat pagi. Pagi, ya perkenalkan nama saya Rida, bagi yang belum mengenal saya, background saya dokter, saya memulai bisnis ini kurang lebih 4,5 tahun yang lalu, dan waktu itu sedikit testimoni, sedikit cerita dari saya orang yang tidak pernah melakukan perawatan, jadi saya hanya membeli produk-produk yang ada di supermarket atau yang ada di mall ya seperti itu, hanya untuk sekedar ikut-ikutan aja, itu juga makainya jarang, jadi bisa dibilang kualitas kulit saya waktu itu cenderung tidak rata, kusam, kantong matanya mulai berkerut, garis senyumnya juga sudah mulai berkerut. Tapi begitu saya mengenal Nuskin, saya pakai itu hasilnya luar biasa. Dulu yang kulit saya terasa sangat perih kalau pakai apapun, ya cleansing apapun, toner apapun itu dipakai rasanya perih. Tapi begitu saya memakai produk Nuskin, itu kualitas kulit saya lebih enak ya, lebih kenyal dan tidak terasa perih lagi. Dan saya bisa mempunyai tekstur kulit yang ibaratnya nggak jauh beda sama anak saya ya. Jadi kalau kita pakai produk Nuskin lama-lama akan membuat kita awet muda. Jadi bisa dibilang seperti kakak dan adik kalau sama anak ya. Siapa di sini kepingin kualitas kulitnya kayak kakak dan adik? Ya pasti ya, nggak kepingin kan pas saat kita jalan-jalan di mall sama suami dibilang itu ibunya ya. Ya, sadis banget kan kalau kita dibilang jalan sama suami dibilang kita ibunya. Kalau perlu kita dibilang itu anaknya ya kalau perlu seperti itu. Oke, saya akan memulai training pagi ini. Saya akan membawakan tentang Nuskin product knowledge ya. Sebelum mengenal Nuskin, apa saja produk-produknya, Anda juga harus tahu seperti apa sih perusahaan Nuskin itu. Nuskin adalah perusahaan yang bergerak di bidang anti-aging yang saat ini merupakan perusahaan anti-aging terbaik ya. Dulu saintis Nuskin itu sekitar ada 5 orang memulai membuka usahanya hanya dengan modal masing-masing hanya sekitar $1.000 per orang. Mereka memulai dengan mempunyai visi yang sama karena banyak sekali krim-krim di luar sana yang beredar yang tidak baik. Oke, yang dalam artian mengandung bahan kimia yang ujung-ujungnya akan merusak kulit. Sehingga 5 orang saintis kita berpikir, ayo kita buat yang aman. Mereka patungan dengan modal yang sedikit-sedikit dan memulai bisnisnya dari garasi rumahnya. Oke, mereka meracik krim, meneliti dan meracik dan akhirnya mereka mempunyai sebuah formula terbaik yang mereka mempunyai moto itu adalah all of the good, none of the bad. Mereka membuat krim-krim ya, semua bahan dasarnya dari bahan-bahan yang baik, berbahan dasar air, pH-nya balance seperti pH kulit kita, mengandung humectan, juga mengandung kandungan antioksidan dan juga beberapa juga dari lidah buaya, juga mengandung avian kolagen dan multihidroksi asid. Kita mempunyai prinsip untuk menghidrasi kulit kita. Ya, nah jadi dulu waktu saintisnya itu buat krim, karena mereka kekurangan modal, nggak bisa mencari botol plastik yang berkualitas baik, akhirnya mereka mempunyai cara untuk menjual produknya, menjual krimnya pakai takaran sendok. Ya, jadi siapapun yang ingin membeli produknya silakan bawa botol kaca masing-masing lalu ditakar pakai sendok. Itu jangan heran makanya di Nuskin ada logo pasti sendok ya, di depan sana ada logo sendok. Karena awalnya dari seperti itu. Anda bayangkan nggak dari perusahaan yang modal di garasi lalu sekarang menjadi perusahaan triliunan dolar, luar biasa nggak? Luar biasa sekali. Nah ini kenapa? Ini nggak bukan karena memang kualitas produknya sudah sangat dipercaya. Ya, perusahaan lain yang saya kenal juga tadi teman saya sharing, Apple juga dulu mulainya dari garasi. Ya, tapi sekarang menjadi perusahaan triliunan dolar. Jadi kita sebenarnya tidak kalah jauh ya. Nah ini luar biasanya sudah terbukti bahwa semua produk Nuskin tujuannya adalah menghidrasi, memberi kadar air pada kulit kita. Berbeda dengan yang waktu itu beredar di pasaran bahkan sampai saat ini, bahan dasarnya rata-rata tuh dari minyak atau mineral oil. Ya, juga ada dari lilin-lilinan ya, bisa dari jenis lanolin atau boraks, juga dari lilin dari lebah ya, dan juga dia mengandung alkohol keras. Oke, nanti saya akan jelaskan apa efek-efek dari ini semuanya dan yang saya mau meng-highlight di sini. Kebanyakan krim sumbernya dari mineral oil. Kalau seandainya kita pakai itu rasanya seperti licin ya, berminyak. Kenapa? Karena prinsip dulu kalau kulit kering dikasih pelumas, lubrikasi. Kalau kulit berminyak dikasih alkohol. Ya, dikeringkan. Nah, padahal mineral oil ini sumbernya dari mana? Anda tahu minyak bumi?
Ya, minyak bumi diproses menjadi bensin, sisanya adalah mineral oil yang dimasukkan ke dalam kosmetik. Oke, jadi kalau seandainya Nuskin tepat sekali tidak mengandung mineral oil, itu adalah suatu produk yang luar biasa, ya. Jadi awalnya yang mempunyai prinsip all of the good, none of the bad itu adalah Nuskin, dan sampai saat ini semua mulai mengikuti, ya. Perusahaan dimanapun, merek apapun mulai mengikuti pakai water base, pakai pH balance, ya. Pasti Anda pernah dengar, oke? Nah, inilah luar biasanya Nuskin. Lalu saya akan tes, benar nggak, terbukti nggak kalau memang produk-produk Nuskin ini seperti katanya itu, ya, nggak mengandung mineral oil dan segala macam. Nah, untuk itu saya akan melakukan demo, saya akan dibantu oleh teman saya, Mbak Niken. Boleh tepuk tangan buat Mbak Niken? Ya, Mbak Niken akan membantu saya demo, tapi saya juga minta bantuannya ada satu orang model. Boleh Ibu Ellen datang ke sini, ya, untuk membantu kita menjadi model. Oke, tepuk tangan buat Bu Ellen. Ya, luar biasa. Saya akan pakai tangannya Bu Helen, ya. Nah, boleh sebelah sini aja, nggak apa-apa. Ya, sebagai step awal yang akan saya demokan, ya, saya akan meminta Mbak Niken untuk mengoleskan dulu ini sedikit di telapak tangan, ya. Yang ini sebelah kanan. Oke. Dioleskan sampai merata. Kenapa saya oleskan duluan supaya kering, ya, tapi nanti proses demonya belakangan. Ini adalah Napcha Moisturizer, salah satu krim untuk menghidrasi kulit kita, ya. Ini Napcha Moisturizer. Nah, sebelah kiri Mbak Niken akan mengoleskan dari produk mall, ya, yang sangat terkenal, yang harganya juga tidak murah, akan dioleskan di sebelah kiri. Kita akan membuktikan nanti apakah kedua krim ini yang mana yang mengandung air, yang mana mengandung minyak, ya. Nah, sambil menunggu ini agak menyerap, saya akan memulai proses demo untuk pH balance test, ya. Yang ingin membuktikan apakah kulit pH dari sabun-sabun yang kita pakai sesuai dengan pH kulit kita. Oke, saya basahin karena tangannya habis itu. Ya, saya akan membasahi tangan Bu Helen dengan air biasa. Ya, Mbak Niken akan tes berapa pH-nya dulu, pH awalnya dulu, pH awalnya dulu, ya. Anda lihat, oke, warnanya apa? Dilap. Orange. Kalau lihat di sini standar pH orange itu sekitar 5, ya, 5. Ini adalah pH normal manusia. Jadi bagaimana Anda mau tes pH ini Anda bisa cari di apotik atau di farmasi, kertas lakmus namanya. Nah, saya pakai pensil pH, ya. Pensil pH ini jarang ada di Indonesia, agak susah carinya. Jadi biar praktis saya pakai pensil pH. Tapi kalau Anda mau tes Anda bisa pakai kertas lakmus. Ya, ini pH dari tubuh manusia, ya, sekitar 5. Nah, sekarang bagaimana kalau Bu Helen pakai sabun bayi? Ini juga salah satu sabun yang sangat terkenal banyak dipakai untuk di bayi kita. Ya, bisa dites, hasilnya warnanya biru. Bisa Mbak Niken agak mundur, ya. Lihat, biru sekitar pH 9 sampai 10. Ini adalah pH basah. Kalau seandainya pH-nya makin ke sini itu asam, terlalu asam. Kalau kita pakai produk yang terlalu asam kulit kita melepuh. Kalau kita pakai pH yang terlalu basah kulit kita iritasi gatal-gatal. Ya, dan ini Anda bayangkan, gak heran kalau bayi-bayi zaman sekarang baru lahir udah beruntusan kulitnya, udah gatal-gatal. Nah, cek sabunnya. Oke. Nah, sekarang Mbak Niken akan coba demo kedua. Udah dibersihin dulu. Oke, basahin lagi. Ya, sebentar saya basahkan. Masih ada? Ya. Dengan sabun dari mall, ya, yang sama dengan merek yang tadi, mahal sekali sabunnya. Begitu kita tes, hasilnya juga biru. Oke, jadi mahal itu enggak jaminan. Ya, mahal tidak jaminan. Nah, sekarang Mbak Niken akan demokan dengan sabun dari MLM lain, dari sabun madu. Ya, katanya alami, mengandung madu, tapi begitu dites ternyata sama aja. Oke, biru juga. Boleh dibasahkan lagi? Ya. Sekarang Mbak Niken coba sekalian aja deh, saya coba rinso. Ya, siapa yang kalau nyuci gatal-gatal? Oke, ya. Kalau nyuci gatal-gatal sekarang Mbak Niken akan coba tes dengan rinso. Lihat sangat biru sekali. Makanya jangan heran kalau kita nyuci tangannya habis itu iritasi semua. Ya, nah jadi kalau seandainya begini sama-sama biru sekalian aja rinso. Satu untuk semua. Anda mandi, cuci piring, cuci muka, semua pakai rinso. Setuju nggak?
Ya, irit, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan sabunnya Nuskin? Saya pakai sebelah sini ya. Sabun Nuskin. Oke. Sabun ini namanya Body Bar, aslinya warnanya putih, tapi kenapa menjadi coklat? Ini kenapa saya nggak ganti yang baru? Karena ini bagus sekali. Aslinya warnanya seperti ini. Boleh Mbak Niken demo dulu? Coba lihat, luar biasa kan? Tepuk tangan dulu dong buat Body Bar kita. Oke, Anda bisa lihat warnanya sama dengan pH kulit kita. Ya, Bu Ellen boleh dibersihkan supaya nggak gatel. Nah, ini yang saya mau bilang, Body Bar itu aslinya warnanya seperti ini. Pernah pakai Body Bar? Ya, aslinya warnanya seperti ini. Tapi kenapa jadi coklat? Ini yang luar biasa. Karena Body Bar benar-benar mengandung bahan alami yang mengandung antioksidan. Anda pernah potong apel? Kalau apel nggak langsung dimakan warnanya jadi apa? Coklat. Ya, itu karena mengandung antioksidan dan begitu terkena udara dia akan terjadi proses oksidasi sehingga apelnya menjadi hitam. Nah, tapi bayangkan ini. Kenapa sabun Body Bar kita ini udah lama dibuat demo jadi warnanya coklat, sedangkan ini sudah lama juga dibuat demo warnanya tetap putih. Ini yang membuktikan kalau kita benar-benar murni dari bahan alami, sedangkan ini mungkin mengandung pewarna ya dan bahan kimia. Tepuk tangan dong buat Body Bar. Oke, nah sekarang tadi yang sudah dioleskan dioleskan krim, ya saya next dulu ini. Ya, yang dioleskan krim ini kita akan kasih bubuk teh, ya. Yang tadi sebelah kanan ingat kita oleskan dengan krim Napcha Moisturizer, ya dari kelompok Napcha, dioleskan. Yang sebelah kiri yang pakai dari krim dari mall tadi yang mahal sekali. Bu Helen tepuk tangan yang kenceng. Oke, tepuk tangan kenceng. Coba lihat mana yang menempel. Yang kiri, ya. Ini membuktikan kalau ini mengandung mineral oil. Jadi apapun yang debu apapun yang kita temui di jalan, di luar, itu akan langsung menempel kalau kita pakai yang bahan dasarnya mineral oil. Sedangkan yang bahan dasarnya air dia nggak menempel. Kalaupun ada debu yang menempel, saya tinggal giniin aja dia bersih. Oke, tapi kalau yang ini kalau mau dibersihin lihat susah. Ini mineral oil. Nah ini makanya kalau kita lagi bersihin muka, walaupun pakai pembersih yang murah, waktu itu saya pakai pembersih cuma 2.000 perak, saya bersihin, hitam, bagus banget nih pembersih. Padahal cuma 2.000, ternyata karena krim yang saya pakai mengandung mineral oil. Sehingga betul pada saat saya pergi keluar, naik bis, ketemu debu, itu langsung nempel. Dan apa efeknya kalau muka kita nempel debu? Jerawat di mana-mana. Napcha, siapa yang lagi ngetren? Penyegar-penyegar, ya. Nuskin pertama kali mengeluarkan penyegar yang mengandung humectan yang terdiri dari asam hyaluronik, ya. Humectan bertugas untuk melindungi kulit kita, mencegah dari kelembapan. Jadi kalau seandainya Anda mau tes, beli semprot-semprot yang ada di luar sana, di cermin, Anda pasti punya cermin, Anda tes seperti yang dilakukan ini, cermin sini semprot dari sini pakai Napcha, cermin sana semprot cuman pakai air, ya. Lalu tunggu kering, pada saat tunggu kering Anda coba senter. Yang mengandung air saja cipratannya hilang. Tapi yang mengandung Napcha cipratannya tetap ada. Jadi Anda pernah nggak kalau seandainya cuci muka, ya siang-siang cuci muka atau berwudu, setelah itu kulit rasa kering, ya. Karena air tidak mampu menjaga kelembapan. Sedangkan Napcha dia mampu melindungi karena bercak-bercaknya tetap ada. Sehingga cairan di dalam tubuh kita tidak keluar, ya. Nah, selain itu coba Anda tes, Anda ambil 2 botol di rumah. Ini yang membuktikan kalau Napcha kita mampu memberi kadar air dan mampu menjaga kelembapan. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri, ini adalah baby oil, ya, yang diisi kismis. Yang sebelah kanan Napcha yang diisi kismis. Anda bisa lihat yang baby oil diisi kismis jadi mengkerut, sedangkan yang Napcha jadi moist dan jadi anggur lagi. Luar biasa nggak? Ya tepuk tangan dulu. Oke, ini membuktikan bahwa Napcha kita benar-benar memberi kadar air yang sempurna bagi kulit kita. Ya, jadi kalau seandainya Anda sudah tahu, apakah Anda hanya mau memakai semprotan yang cuma air? Enggak, ya. Ataukah Anda hanya mau memakai produk yang isinya mineral oil? Jangan, ya, karena akan membuat kulit kita mengkerut. Ya, kalau Anda pernah membayangkan di lautan, samudera, pernah lihat minyak yang tumpah? Pernah? Apa akibatnya kalau minyak tumpah di lautan?
ikan pada mati. Ya, kenapa ikan pada mati? Karena dia tidak mendapatkan oksigen. Dan itu yang terjadi kalau kita memakai sembarang krim yang berbahan dasar minyak, dia menutup pori-pori kita dan sel kita tidak bisa bernafas. Untuk membuktikan apakah produk saya benar-benar tidak mengandung alkohol atau tidak. Biasanya ini terdapat di dalam toner, ya. Oke, saya pegangin. Ini ada toner dari perusahaan mall yang di mall juga, yang mahal juga tonernya. Saya tuang ke sendok, Anda bisa melakukan demo ini dengan mudah. Lalu coba dikasih api. Ya, kelihatan? Di depan saya hitam, lihat lagi coba lagi. Masih ada nggak apinya? Kelihatan apinya? Ya, semprot di napca. Ini menunjukkan bahwa toner kita mengandung alkohol. Begitu disemprot napca, mungkin latar belakang hitam. Ya. Ya, lihat toner di luar sana kalau mengandung alkohol dikasih api langsung menyala. Begitu disemprot napca langsung mati. Ibaratnya kita pemadam kebakaran. Oke, jadi kalau seandainya kulit kita terjadi iritasi, itu sudah pasti ada alkoholnya. Ya, hati-hati kalau Anda memakai produk sembarang, memakai toner atau apapun yang mengandung alkohol akan menyebabkan kulit iritasi, terbakar. Ya, seperti tadi terbakar. Nah, kalau di Nuskin semua tonernya sudah dipastikan tidak mengandung alkohol, ya. Terutama apabila diberi napca, itu akan membuat kulit kita menjadi dingin, ya. Nah, satu demo lagi, sabun kita benar-benar bagus untuk kesehatan atau tidak, ya. Banyak gak di luar sana yang bilang, oh punya saya mengandung vitamin C, ya. Boleh Mbak Niken? Ini Mbak Niken akan melakukan demo pada sebuah air, ya, segelas air. Air ini melambangkan tubuh kita. Tubuh kita 70%-nya mengandung air, ya. Pada saat tubuh kita terserang radikal bebas, saya akan demokan dengan betadin. Betadin sebagai lambang dari radikal bebas. Enggak, ini dulu, betadin dulu. Ya, betadin sebagai lambang dari radikal bebas. Bayangkan kalau tubuh Anda terkena radikal bebas, isinya sudah pasti mengalami kerusakan, ya, tidak murni lagi. Lalu Mbak Niken akan mendemokan dengan 180 face wash. Sebenarnya kita kalau ada sabun yang lain, kita akan mencoba melakukan demo dengan beberapa sabun. Tapi ini hanya cukup mengambil sedikit saja, sabun ini mana ya? Sedikit saja 180 face wash sabun dari Nuskin yang mengandung 10% vitamin C. Ya, ini akan diaduk rata oleh Mbak Niken dan hasilnya kulit kita bebas dari radikal bebas. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Anda lihat langsung bekerja saat itu juga. Kalau kita mempunyai produk yang lain, waktu itu kita mempunyai beberapa produk yang katanya mengandung vitamin C, itu lama banget baru dia putih. Ya, artinya vitamin C yang dia pakai itu tidak aktif, hanya essence. Ya, sedangkan vitamin C yang terdapat di dalam sabun kita itu aktif 10% kandungannya dan dia langsung menangkis radikal bebas dan membuat kulit kita menjadi lebih sehat. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dong buat Mbak Niken. Oke, luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi pengetahuan seperti ini dibutuhkan oleh Anda untuk membuat belief level kita meningkat. Nah, terus udah tahu bahan dasarnya bagus, tidak mengandung hal-hal yang merusak. Tapi apakah Nuskin menjualnya dalam harga yang mahal? Enggak juga. Ya, kalau seandainya Anda membandingkan dengan perusahaan yang ada di supermarket atau yang ada di mall. Misal harga sama-sama 1 juta. Tapi barang-barang yang ada di mall itu 0,05% itu untuk penelitiannya. Kebayang nggak? Penelitiannya kecil banget, dari harga barang yang diambil cuma 0,05%. 17% diambil oleh perusahaannya, ya, untuk bayar keuntungan perusahaannya. 80% buat iklan. Jadi kalau Anda tahu untuk pasang iklan di salah satu majalah kita aja, satu lembar, satu halaman, 1 tahun kontraknya 50 juta. Yang kita beli krimnya cuma 8